Halo, izinkan saya untuk memulai video ini untuk memenuhi tugas UTS Agrikultur. Baik, di sini saya akan membahas tentang keterikatan program food estate dan ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang serta hubungan dengan aspek pertanian. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki Oktaviani Lauli. Dengan NIM 2019 1050 1060, saya berada di kelas Agrikultur B. Baik, materi yang pertama yang saya akan bahas yaitu pengertian food estate. Pengertian food estate secara harafiah merupakan kegiatan usaha perkebunan atau pertanian pangan. Dengan kata lain, food estate merupakan rencana pengembangan terintegritas antara pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan. Food estate ini juga merupakan rencana pengembangan yang akan masuk rencana strategi nasional sebagai upaya mencapai ketahanan pangan. Food estate juga mempunyai istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas lebih dari 25 hektar yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, modal, serta organisasi dan manajemen modern. Salah satu food estate yang direncanakan selesai tahun ini adalah food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 165.000 hektar. Sejauh ini sudah seluas 28.000 hektar telah dalam kondisi baik, sehingga siap untuk ditanami padi oleh para petani. Selain untuk lahan pangan, akan dibangun pula jalan yang saat ini progresnya sebesar 9% dan jembatan sepanjang 170 meter. Baik, materi selanjutnya adalah food estate. Food estate mempunyai manfaat. Manfaat dari pengelolaan food estate adalah menurunkan harga bila pangan yang dihasilkan sangat melimpah. Lebih dari itu, food estate juga bakal bermanfaat untuk meningkatkan nilai tambah produksi sektor pertanian lokal. Selain itu, penyerapan tenaga kerja akan meningkat juga hingga angka 34%. Petani juga bakal bisa mengembangkan usaha tani dengan skala lebih luas. Sistem sentra produksi, pengolahan, dan perdagangan juga bakal terintegritas. Ekspor pangan ke luar negeri pun bakal turut terbuka. Beberapa komoditas yang dikembangkan saat ini di Indonesia. Yang pertama ada kawasan food estate lumbung pangan di Kalimantan Tengah atau Kalteng akan digarap di lahan seluas 1.168.000 hektar. Yang kedua ada di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Humbang, Hasundutan dengan luas 10.000 hektar. Baik, komoditas yang selanjutnya yang sedang dikembangkan di Indonesia ada pembangunan food estate yang akan dilakukan di wilayah Kalimantan Barat dengan luas sebesar 120.000 hektar. Dan yang keempat ada di Kalimantan Timur dengan luas 10.000 hektar dan juga terdapat di Maluku dengan luas 190.000 hektar.
terdapat jenis-jenis komoditas yang dikembangkan di Indonesia. Jenis yang akan dikembangkan di food estate bukan hanya padi, jagung, dan kentang, melainkan juga beberapa komoditas lain seperti jeruk, bawang, bawang merah, dan kelapa. Pemerintah Indonesia juga akan melakukan budidaya hewan seperti ikan dan itik. Selanjutnya adalah ketahanan pangan. Pengertian ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah ketersediaannya bahan pangan yang cukup, sehat, beragam, dan bergizi untuk setiap orang atau keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menjelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan di Indonesia. Untuk mencapai ketahanan pangan nasional, pemerintah telah menetapkan komoditas pangan strategis yang perlu menjadi fokus utama dalam pengembangan di masa depan. Sejalan dengan hal tersebut, langkah yang dapat diupayakan terkait ketersediaan dan stabilitas harga pangan pun harus dilakukan. Dalam hal ini, komoditas yang harus menjadi fokus diantaranya adalah beras, jagung, kedelai, gula atau tebu, daging, baik daging sapi maupun daging ayam, dan telur, minyak goreng, tepung terigu, hortikultura dalam kurung atau bawang merah dan cabai. Sedangkan komoditas strategis yang akan ditingkatkan produktivitas dan tingkatan daya saingnya adalah kelapa sawit, kopi, dan kakao. Tujuan utama pengembangan komoditas pangan tersebut adalah sebagai jaminan atas hak rakyat dalam menerima pangan dan memberi hak masyarakat untuk menentukan sistem usaha sesuai dengan sumber potensi. Recording in progress. Dalam memenuhi tujuan ini terdapat tantangan utama yang harus dihadapi. Tantangan yang pertama adalah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dari 1/3 wilayah daratan di Indonesia, 67%-nya merupakan kawasan hutan, sehingga area penggunaan lain yang dapat digunakan untuk mendukung maksimal hanya mencapai 33% dari wilayah daratan di Indonesia. Tantangan kedua adalah terus meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia serta ketidakmerataan persebaran penduduk yang ada di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada 2016 mencapai 256 juta jiwa, yang tertinggi keempat di dunia, dengan 56%-nya berada di Pulau Jawa. Ketahanan pangan mempunyai pilar-pilar. Pilar yang pertama adalah pilar ketersediaan. Ketersediaan yang dimaksud adalah ketersediaan fisik pangan di seluruh wilayah Indonesia yang diperoleh baik itu dari hasil produksi domestik, impor atau perdagangan maupun bantuan pangan. Yang kedua adalah pilar aksesibilitas. Akses yang dimaksud adalah kemampuan seluruh rumah tangga di Indonesia untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman, dan bantuan pangan maupun kombinasi di antara kelimanya.
Selanjutnya, pilar yang ketiga adalah pilar konsumsi atau pemanfaatan pangan. Pada pilar ini yang dimaksud adalah penggunaan pangan oleh seluruh rumah tangga dan kemampuan masing-masing individu untuk mengonsumsi pangan dan menyerap zat gizi. Materi yang selanjutnya adalah keterikatan program food estate dan ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang. Keterikatan antara food estate dengan ketersediaan pangan terhadap perencanaan tata ruang. Program food estate akan menjadi salah satu program yang kompleks. Salah satunya adalah pengembangan food estate yang dilakukan dengan memperhatikan hubungan timbal balik manusia dengan alam untuk membangun pertanian yang berkelanjutan. Food estate akan berorientasi pada sumber daya manusia, sehingga pentingnya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang terpenting pada petani di Indonesia. Namun, tidak hanya pada padi, namun komoditas perkebunan, hortikultura, dan peternakan juga sangat dipentingkan di sini. Program food estate juga membutuhkan persediaan lahan, sehingga food estate untuk memenuhi ketersediaan pangan membutuhkan aspek ruangan, sehingga selain pengembangan kawasan lingkungan, pengembangan juga akan berorientasi pada infrastruktur, terutama pengembangan fisik. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan sekian dari presentasi saya.